Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, baru saja terjadi perdebatan di salah satu TV nasional, di mana di sana berdebat antara Pak Arianto, salah seorang ahli Kapolri, penasihat ahli Kapolri, bersama dengan pendukung Abraham Samad ya. Jadi beliau ini adalah mantan penyidik KPK. Dalam perdebatannya saya kira luar biasa ya pembelaan mereka terhadap Abraham Samad. Berkali-kali Pak Arianto menjelaskan soal mekanisme penyidikan, tetapi dari geng Abraham Samad ini sepertinya sangat susah untuk memahami itu, sehingga kemudian terjadi perdebatan yang sangat heroik menurut saya. Tetapi yang penting adalah bahwa diskursus soal ijazah palsu ini memang semakin seksi, apalagi besok hari Jumat. Kita harap-harap cemas, besok ini sudah ada tersangka ini, apalagi saya dengar Rismon Sianipar besok diperiksa. Boleh jadi nanti begitu dia selesai diperiksa langsung keluar pakai baju oranye, sahabat ya. Nah, sama dengan Abraham Samad, jangan-jangan juga besok namanya sudah dirilis sebagai tersangka. Sehingga pada malam hari ini luar biasa dia punya geng memberikan rasionalisasi terhadap rakyat Indonesia melalui tayangan televisi di dalam acara dua sisi. Tapi sayangnya Pak Arianto juga kan bukan kaleng-kaleng, apalagi beliau memang mantan penyidik berapa puluh tahun, paham betul mekanisme soal penyidikan. Nah, seperti apa keseruan diskusinya? Ini kita simak secara bersama-sama. Bentuk kriminalisasi dan pembungkaman. Waduh, sampai seperti ini narasinya. Meskipun tadi antara dua penyidik yang sama-sama pernah berjaya di masa di KPK, di Polri, ini mengatakan saksi loh, kok langsung arahnya ke sana gitu. Nah, ini saya ke Pak Arianto mungkin ya, Pak Arianto, apakah tidak terlalu kejauhan menyampaikan kalimat seperti ini di hadapan publik begitu? Karena kan prosesnya tadi sudah Pak Arianto jelaskan ini sebagai saksi. Atau memang jangan-jangan karena memang masa lalu, jejaknya, pernyataannya, sikapnya ini yang dibidik Pak Arianto? Itu kalau saya melihat ya, itu satu cermin ya, bahwa sekarang kebebasan berpendapat tuh kayak gitu, segitu bebasnya. Oke. Ya. Itu hak dia. Ya, kemudian apa? Karena sebebas itu negara hadir untuk mengerem itu. Enggak. Sekarang kan dia kan katanya begini, karena saya ditakir gitu kan. Itu kan jadi seakan-akan kan menuduh aparat itu kan memframing menohok dia kan gitu. Ya. Itu boleh saja ngomong gitu untuk zaman sekarang ya. Tetapi saya ingin meluruskan begini Pak. Kenapa Pak Abraham Samad itu dipanggil ya? Bukan karena dia postcardnya kemudian dia akan edukasi kemudian dibungkam, itu bukan. Kalau begitu kan semua podcaster kan yang ekstrem sedikit kan dipanggil sama penyidik ya. Tapi ini enggak, dia dipanggil karena apa? Karena ada orang yang melapor, ada yang dirugikan. Artinya suaranya itu menyinggung orang lain, sehingga boleh juga dia melaporkan. Suara dia siapa Pak maksudnya? Suara narasumbernya atau si podcasternya? Bunyinya podcast itu yang beredar di sana-sana itu, ada orang yang keberatan dengan berita yang disampaikan melalui podcast itu, yaitu pendukungnya Pak Jokowi. Kan dia bikin laporan, ini Pak ini menebarkan ini kan gitu. Makanya itulah, karena ada laporan itu maka penyidik melindungi hak yang pelapor dong. Melakukan penyelidikan itu, melakukan penyelidikan dulu, kan ada step-stepnya. Kita itu ya tidak boleh berprasangka kan, kata bersalah. Makanya ketika ada laporan masuk, langkah pertama adalah memanggil, menanyakan, diklarifikasi apakah iya apa tidak, kan gitu. Masalahnya di sini ya, itu karena laporannya banyak, dijadikan dengan satu penyidikan yang sama, akhirnya itu tadi di dalam satu panggilan ya ada dugaan kayak gitu kan. Penyidik nggak akan mungkin Pak manggil tanpa ada kaitannya apa. Kaitannya ini. Ya kan dipanggil karena laporan itu kan. Beliau ini kan pernah memimpin lembaga anti rasuah. Makanya artinya kan tahu proses pemanggilan. Ya mungkin dia lupa ya, saya kira. Pak Arianto gini, kan ini banyak pihak yang juga menyampaikan bahwa ini jadi pasal karet nih, Undang-Undang ITE 2358. Maksudnya gimana? Dibilang pasal karet karena itu tadi yang menampilkan tayangan serupa atau podcast dengan isi serupa, menampilkan soal ijazah dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini kan banyak
banyak sekali. Banyak. Nah, kenapa kok hanya Pak Abraham Samad yang ditarget dan banyak yang menyampaikan, tapi yang banyak itu nggak dilaporkan orang. Yang dilaporkan hanya yang tayangannya Pak Abraham Samad itu, sehingga terpaksa diperiksa oleh penyidik. Artinya kalau menurut pertanyaan ini, kalau misalnya ada yang melaporkan ya pasti sama dipanggil, diklarifikasi kan. Oke. Ini Pak, sorry itu. Penyidik itu bertahap sekali Pak, gitu ya, bertahap ya. Jadi sekarang kan zamannya atau UAP yang baru itu ya, kan presumption of innocence gitu ya. Jadi kita bertahap itu Pak, tidak langsung seketika begitu. Makanya dipanggil dulu klarifikasi. Pada saat klarifikasi itulah sebetulnya kesempatan daripada yang dipanggil itu untuk membela diri. Seperti Pak Abraham Samad tadi yang enggak, saya edukasi gini-gini. Silahkan omongkan di penyidik nanti. Tetapi kalau dia ngomong-ngomong di luar nanti, itu nanti ada yang lapor lagi. Itu Pak sama itu. Tambah lagi kan jadinya kan masalahnya gitu itu. Jadi ruang untuk mengklarifikasi malah jadi runyam jadi ya, tambah seakan-akan kan dia bohong. Memang itu kan, jadi seakan-akan memprovokasi rakyat sekarang jangan percaya pada aparat kan kayak gitu. Padahal itu enggak, sama sekali tidak ada. Bang Yudi, artinya begini, ini udah nggak lagi soal podcaster lagi nih, berarti ini sudah dididik nih, karena memang nih orang punya track record mungkin, kritis mungkin, dan lain sebagainya. Bukan gitu. Kenapa gitu? Bukan gitu. Coba Anda jawab pertanyaan saya. Ya tentu kan semua bisa berpendapat ya, termasuk kita dari koalisi masyarakat sipil ya. Jadi mengapa kami waktu itu kan kita tidak terlalu terlibat dalam masalah ijazah palsu dan sebagainya ya. Itu kan biarkanlah mereka. Tapi kemudian kenapa kita membentuk tim advokasi untuk demokrasi misalnya teman-teman ya, itu kan berbagai macam lintas ya, lembaga HAM dan juga demokrasi. Ya kita hanya ingin masuk ke dalam ranah ya, bahwa bagi kami podcast itu adalah kebebasan berekspresi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kami berharap bahwa ya isi dari podcast dan sebagainya, yaitu tentu ya itu harus bisa dilawan dengan podcast juga misalnya klarifikasi. Dan yang paling penting ya, bagi kami yang ketiga gitu kan, bahwa hostnya kan adalah orang yang ingin menyampaikan kepada publik edukasi dan sebagainya. Dan selanjutnya ya terkait dengan mengapa kemudian Pak Abraham Samad banyak yang mengatakan wah apakah Pak Abraham Samad itu nggak offset ngomong seperti itu karena ini prosesnya masih jauh misalnya. Bahkan saya mendengar kata baik gitu kan. Tapi kan tentu kita kan sebagai seorang investigator udah bisa melihat arahnya kemana. Itu yang pertama. Tapi kriminalisasi emang arahnya kemana sih Pak Rianto? Ini dari tadi Mbak Yudi ini ngomong arahnya kemana? Kedua kali. Arahnya itu untuk menentukan apakah Pak Abraham Samad itu masuk unsur enggak sebagai ikut menebarkan. Arahnya ke situ. Harus itu disidik ya. Kemudian ditanya nanti setelah menjawab. Kemudian dilihatkan apa itu digital record itu. Kita panggil saksi ahli. Pak, apakah yang kayak gini ini memenuhi syarat Pak Abraham Samad itu sebagai pelanggar apa ikut-ikut menyebarkan? Kalau saksi ahli mengatakan ya memenuhi syarat, ya terus jadi tersangka. Tapi kalau tidak, jadi saya tolong jangan potong dulu ya. Enggak, saya nggak mau potong. Ini Pak Abraham Samad boleh mengatakan ya dikriminalisasi. Definisi kriminalisasi itu adalah menghukum seseorang yang dia tidak melakukan perbuatan tidak pidana. Itu kriminalisasi. Sekarang Pak Abraham Samad baru dipanggil untuk klarifikasi dan untuk ditanya sebagai saksi. Tapi kok ngomongin kriminalisasi? Apakah itu kriminalisasi? Itulah yang harus disampaikan pada publik. Jangan disebutkan itu sebagai kriminalisasi. Apakah ini bentuk kriminalisasi dan pembungkaman? Itu yang tadi saya ingin. Ya itu yang saya katakan bahwa lagi dikatakan membungkam. Kita tidak pernah manggil podcast yang tidak dilaporkan sama orang, Pak. Nah itu ucapan menarik gitu kan. Kenapa kemudian ya terkait dengan pelaporan ini kan ada Pak Abraham Samad, itu yang pertama. Ya kemudian yang kedua, kenapa sudah ada kata-kata dugaan yang istilahnya Pak Abraham Samad disejajarkan dengan orang-orang yang selama ini bersuara tentang ijazah palsu. Kan begitu, ya kan? Nah, jadi ya kita berharap bahwa dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh Pak Abraham Samad itu tidak terjadi, ya kan? Ya kalaupun misalnya itu terjadi, ya tentu ya kita sebagai orang yang paham hukum akan bermain di ranah hukum. Tetapi bagi kami ya bahwa ketika menjadi host ya dalam suatu podcast ya dengar kok ketika menjadi host kok dalam podcast ya, itulah sarana ya yang diatur oleh konstitusi loh yang lebih tinggi dari undang-undang ya itu untuk kemudian ya mengundang siapa saja yang kemudian hadir. Kan sampai saat ini kan memang saya pikir ya tidak ada bahwa
podcast itu harus cover both side, ya kan, harus misalnya orang yang ini dan sebagainya. Yang penting adalah sekarang ya ada bagian mana ya yang sangat penting untuk kemudian ya bisa menjadikan ya Pak Abraham Samad itu sebagai tersangka. Bagaimana melihatnya karena tidak ada pihak lain di dalam show podcast tersebut? Ya, ini bagi saya kan ketika Pak Abraham Samad dipanggil, ya itu kan sebenarnya nggak jadi masalah saksi. Tetapi yang jadi masalah bahwa dia udah dikata-kata di bawah itu jadi terduga. Ya ini yang menarik. Ya, kenapa harus ada kata terduga? Itu ya? Iya, misalnya kenapa harus kata terduga? Ya kalau yang lain misalnya 12 orang yang lain dilaporkan mungkin nggak jadi masalah. Tapi ketika ada Pak Abraham Samad, Harusnya menurut Anda apa? ya seharusnya Pak Abraham Samad juga jadi terduga. Gitu kan? Hanya jadi saksi. Orang yang melihat, mendengar, mengalami, gitu kan, terkait dengan laporan. Tapi Anda memiliki bukti bahwa ada kata terduga di situ. Ada. Ya kan di surat panggilannya Pak Abraham itu ada terduga gitu. Terduga dengan 13 yang lain. Bunyinya bukan begitu. Bunyinya itu kalau dipanggil sebagai tersangka, nah itu boleh lah dia komplain. Ini kan dipanggil sebagai saksi, dalam kaitannya dengan bla 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 bla, itu yang dilaporkan Pak. Itu terkait ada tambahannya Pak. Iya ada. Ini gitu kan. Yang sampaikan itu adalah kalimat yang ada di dalam LP-nya. LP-nya itu tidak hanya Pak Abraham Samad. Ya, ada begitulah yang ditulis. Jadi boleh saja. Berarti kalau ada kata terduga, artinya kan Pak Abraham Samad bisa jadi tersangka. Perkiraan. Itu kan yang menarik kan. Perkiraan seakan. Ya, memang ya itu nggak benar harus kita hentikan sekarang, benar nggak? Kalau Pak Abraham Samad nggak tersangka, itu dugaan kayak gitu tuh nggak tidak benar. jadi masalah gitu kan. Kirain dari mantan penyidik KPK loh. Saya lebih kaget lagi kalau mantan penyidik KPK nggak punya pengetahuan kayak gitu. Dan saya malah lebih kaget lagi. Bapak jangan merendahkan gitu dong, gitu kan? Saya mau menghormati Bapak, gitu kan? Enggak, kita bicara ya dalam hukum Pak. Saya menghormati Bapak, tapi kalau Bapak merendahkan seperti itu, ya Bukan, saya begitu Pak. Maksud saya saya, menerangkan kan tadi ya, kan. tadi kan juga saya terangkan. Kan sudah saya jawab. Begini. Ya udah saya jawab juga, tapi kenapa merendahkan bahwa nama tapi kan Anda kan mengatakan penyidikan kayak gitu. Nggak bisa begitu dong. Kita kan punya pendapat. Iya, Enggak Bapak, saya udah menghormati Bapak. Bapak hormati saya. Jadi begini, ya kalian nggak mungkin kan Pak Abraham Samad sebagai tersangka, kan nggak masalah. Bahwa dia saat ini kita berharap sebagai saksi, seperti itu Pak. Oke, saya kira sudah jelas sahabat ya. Bagaimana geng Abraham Samad berupaya meyakinkan publik bahwa Abraham Samad itu tidak ada kaitannya dengan diskursus ijazah palsu. Jadi dia hanya mengundang orang untuk datang, siapa saja dia bisa undang. Iya, tapi kan masalahnya ini tidak mungkin Abraham Samad tidak tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, Tipa, Joey, Rismon, ini mau rusak nama baik orang. Lalu pertanyaannya, kenapa kau kasih panggung lalu menggiring opini? Kan itu yang jadi masalah sebenarnya di sana itu, bosku. Saya kira begitu sahabat ya. Kita menunggu saja besok seperti apa hasilnya nanti pasca Rismon Sianipar diperiksa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.